Haleluya. Saya ucapkan sahabat shalom untuk seluruh calon-calon mempelai Yesua HaMasyiah yang bergabung di acara live ini. Puji Bapak Yahweh. Ya, kita akan mulai acara ibadah online dan kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael ya. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Shem Tefer, Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Amen. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Hadasa Fangfang. Sahabat Shalom, semua saudara-saudara yang terkasih di dalam Yeshua HaMasyiah, mari kita semua fokuskan pikiran kita, hati kita untuk kita deklarasi ya, supaya deklarasi kita ini berkenan di hadapan Yahweh Yeshua. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMasyiah, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMasyiah, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasyiah, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar kepahitan, di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilu darah Adonai Yeshua HaMasyiah. Haleluya. Amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah, seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya, demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejisikan orang angkuh. Haleluya. Amin. Darah Adonai Yeshua HaMasyiah, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus, roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasyiah, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMasyiah, lepaskan, hancurkan, lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh-roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kuepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua dari nenek moyang dan dari diriku sendiri, karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah,
ria, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani dan rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku, dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutu-kutu keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka dan asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara di sekitar kita, roh buru-buru tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutu-kutu pengaruh jahat orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Akhirnya, hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada ring jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1, aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51, kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa, dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan
dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim. Elohim keselamatanku, lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir kita semua untuk kita mengadakan perjamuan kasih dengan yaitu Elohim kita, kekasih kita, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon, sucikan, kuduskan, dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami dengan kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan, dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita declare di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh jiwa rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Yesua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach di tangan kami masing-masing ada roti biasa dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun di atasnya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa ini menjadi tubuh Yeshua HaMashiach, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach air anggur biasa menjadi darah Yeshua HaMashiach. Amin. Terima kasih Abah Yahweh. Haleluya. Amen. Kita angkat tubuh Yeshua di atas kepala. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita makan dengan iman. Amin.
Kita angkat cawan ini di atas kepala. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah. Mati di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami menerimanya. Dalam nama Yeshua HaMasiah, kita minum dengan iman. Amin. Kita akan melanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Bangsa. Mari kita lanjutkan saudara, Yesaya 36. Yahweh Yesua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh, dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak saudara, yaitu singa dan ular berbisa. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa. Ular naga, aku akan menginjak-injak singa muda dan ular teduh. Haleluya, amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi. Karena aku telah mengenal nama Yahweh, aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin. Ini kedeklar kita yang baru ya saudara, ikuti ya. Mazmur 3 ayat 3. Ya Yahweh, Engkaulah perisai bagiku, kemuliaanku yang menegakkan kepalaku. Ayat yang keempat. Dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh, dan Dia mendengarkan aku dari gunung kudusnya. 7. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku, sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan meremukkan gigi orang-orang fasik. Ayat 8, pada Yahweh ada keselamatan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu. Haleluya, di Kingdom Living Family. Haleluya, amin. Mazmur 5, ayat 2, perhatikanlah suara seruanku, ya Raja dan Elohimku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Ayat 3, pada waktu pagi ya Yahweh, dengarkanlah suaraku. Pada waktu pagi, aku akan mengatur persembahan bagimu dan menantikanmu. Ayat 7, dalam kelimpahan kasih setiamu, aku akan masuk ke dalam bait-Mu. Aku akan bersujud di tempat kudus-Mu yang suci dengan takut akan Engkau. Haleluya, amin. Ayat yang ke-8, ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu, karena musuh-musuhku, luruskan jalan-Mu di depanku. Ayat 11, biarlah semua yang berlindung kepadamu bersuka cita. Biarlah mereka bersorak-sorai, karena Engkau menaungi aku. Dan biarlah aku yang mengasihi nama-Mu bersuka cita di dalam Engkau. Amin. Ayat 12, sebab Engkau ya Yahweh akan memberkati orang benar dan memagarinya dengan kemurahan-Mu.
bagaikan perisai. Amin. Mazmur 6 ayat 9. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. 10. Biarlah semua musuhku menjadi malu dan terkejut, lalu pulang kembali ke rumahnya dengan sangat malu. Amin. Mazmur 16. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Aku telah berkata kepada Yahweh, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku kecuali Engkau. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, mereka yang terbaik, semua kesukaanku ada di dalam mereka. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Yahweh lah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Amin. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Karena Yahweh ada di sebelah kananku, aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersukacita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yahweh memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat Yahweh ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kanan Yahweh ada kenikmatan senantiasa. Amin. Mazmur 20. Kiranya Yahweh menjawab aku pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan aku. Biarlah Yahweh mengirim pertolongan bagiku dari tempat kudus. Dan biarlah Yahweh mendukung aku dari Sion. Biarlah Yahweh mengingat semua persembahan sajianku. Dan biarlah Yahweh menerima persembahan bakaranku. Yahweh akan memberikan kepadaku sesuai dengan keinginanku. Dan memenuhi semua rencanaku. Aku akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu. Dan aku akan menegakkan panji-panji demi nama Elohimku. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanku. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Yahweh akan menjawabnya dari Syamayimnya yang kudus dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi aku akan mengingat nama Yahweh Elohimku. Mereka takluk dan jatuh, tetapi aku bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawabku pada waktu aku memanggil. Haleluya. Amin. Mazmur 21. Ya Yahweh, aku bersukacita dalam kekuatanmu. Dan betapa aku sangat bersukacita dalam keselamatanmu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku. Dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Saudara, siapkan tangan kita, letakkan di atas kepala. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya. Amin. Aku meminta hidup dari Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersukacita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh dan kasih setia yang maha tinggi. Aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh-musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang yang membenci Yahweh. Sebab mereka merancang kejahatan melawan Yahweh. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil. Karena Yahweh akan membuat mereka berbalik. Yahweh menyiapkan tali busur untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memasmurkan kekuatanmu. Haleluya. Amin. Mazmur 25. Kepadamu ya Yahweh aku mengangkat jiwaku. Ya Elohimku, kepadamu aku mempercayakan diri. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Jangan biarkan musuhku menang atasku. Juga semua orang yang menanti-nantikan Yahweh tidak akan menjadi malu. Mereka yang berbuat khianat tanpa alasan akan menjadi malu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Yahweh. Ajarlah aku jalan-jalanmu. Buatlah aku berjejak dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, karena Yahweh adalah Elohim keselamatanku. Aku menanti Yahweh sepanjang hari. Ingatlah akan belas kasihanmu dan kasih setiamu ya Yahweh. Karena semuanya itu sudah ada sejak kekekalan. Janganlah mengingat pelanggaran dan dosa-dosaku pada waktu mudahku menurut kasih setiamu. Ingatlah aku karena kebaikanmu ya Yahweh. Yahweh itu baik dan benar. Oleh karena itu dia mengajar orang berdosa pada jalan itu. Yahweh akan membuat orang-orang yang rendah hati berjejak di atas keadilan. Dan Yahweh akan mengajar orang-orang yang rendah hati jalannya. Semua jalan Yahweh adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang memelihara perjanjiannya dan kesaksian-kesaksiannya. Demi namamu ya Yahweh, ampunkanlah kesalahanku, karena kesalahanku itu besar. Siapakah orang yang takut akan Yahweh? Yahweh mengajarinya di jalan yang Yahweh pilih. Jiwanya akan tetap tinggal dalam kebaikan. Dan nasihat Yahweh ada bagi orang yang takut akan Yahweh, sehingga dapat menjelaskan perjanjiannya kepadaku.
Mataku tetap tertuju pada Yahweh, karena Yahweh akan melepaskan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Keluarkanlah aku dari kesesakanku, hapuslah segala dosaku. Lihatlah musuh-musuhku, karena mereka banyak. Mereka membenciku dengan kebencian yang dalam. Jagalah jiwaku dan selamatkanlah aku. Jangan biarkan aku dipermalukan, karena aku berlindung kepadamu. Biarlah ketulusan dan kejujuran menjagaku, karena aku menanti-nanti Yahweh. Haleluya. Amin. Mari kita baca Galatia 5 ya saudara. Untuk message Bapak Yahweh kita selalu senantiasa kita setiap hari membaca Galatia 5 ya. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah aku Paulus berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat, bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat atau tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan, aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain. Tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya, dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal itu berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milih Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan menengih seorang terhadap yang lain. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita terus diingatkan ya bahwa kita ini sudah berdiri teguh di dalam kemerdekaan ya, di dalamnya itu Yeshua Hamasya yang sudah membebaskan kita. Jadi kita jangan mau lagi dibebani oleh kuk perhambaan, kuk dosa, kuk perbudakan yang terdapat di dalam ayat 19 sampai 21. Tapi kita sunat, potong, clean and clear, sehingga kita boleh menghasilkan buah roh, yaitu terdapat di ayat yang ke-22 ya saudara. Dan kita diingatkan kembali bahwa kita ini sudah berlari dengan baik. Jadi jangan sampai ada siapapun yang boleh menghalangi kita untuk tidak diyakinkan dalam kebenaran, rugi diri sendiri, karena bujukan itu bukan dari Bapa Yahweh, tetapi dari malaikat yang jatuh. Karena sedikit lagi saudara juga harus waspada, bahaya ya. Kelihatannya sedikit tetapi bisa menghancurkan dan mematikan, dangers ya. Jadi harus berhati-hati. Dan saudara, kita juga di sini diingatkan kembali bahwa kita sudah dipanggil dalam kemerdekaan. Hanya saudara, kemerdekaan ini janganlah dipakai yaitu sebagai kesempatan untuk kita melakukan yaitu kedagingan, tetapi sebaliknya yaitu saudara, kasihilah, layanilah seorang terhadap yang lain, sebab seluruh Torah digenapi oleh satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri ya.
Dan juga kita diingatkan, ya kita ini sudah milik Yeshua HaMashiach. Mau nggak mau, kita harus potong sunat bersih, clear and clean ya saudara ya, semuanya. Dan karena kita milik HaMashiach, mau nggak mau, kita harus pilih hidup, yaitu menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Ya, jangan hidup kedagingan. Karena daging dan roh tidak bisa bersatu, itu seperti air dan minyak ya. Jadi kita pilih, yaitu hidup di dalam roh ya. Haleluya. Amin, puji Bapak Yahweh. Dan saya beri, sebelum kita pujian penyembahan, saya minta Henok untuk berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami pada hari ini dengan Kingdom Living Family. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yahweh, Besem Adon Yesua, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Untuk hari baru yang kau berikan, juga untuk berkat-berkat-Mu, berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, juga untuk perlindungan-Mu ya Bapak Yahweh. Saat ini Tuhan Yesus Masiah kami berdoa, tolong Tuhan Yesus Masiah, butakan mata Satan, butakan pendengarannya juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, apa yang kami doakan, juga tidak bisa mendeteksi keberadaan kami, sehingga si Satan tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu ya Bapak Yahweh, dari hari ini dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik kepada kami dalam bentuk situasi dan kondisi apapun juga. Dan juga Bapak Yahweh kami berdoa, tolong Bapak Yahweh, juga tutup bungkus tubuh dan jiwa kami, semuanya dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, juga di mana kami berada saat ini, sehingga yang jahat dalam bentuk situasi kondisi apapun juga, baik itu dari Satan maupun manusia, tidak dapat menjamah tubuh dan jiwa kami, dan juga di mana kami berada saat ini. Dan juga Bapak Yahweh, tolong sekiranya ada orang yang mengutuk kami, ada yang melontarkan kata negatif kepada kami dari siapapun juga, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Dan sekiranya di antara kami ada yang membuka celah, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, dan udara, dan juga yang kutuk melalui mimpi. Dan sekiranya ada orang yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga, yang tidak memakai nama-Mu yang benar, tetapi nama ilah-ilah asing, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan doa-doa mereka. Terima kasih Bapak Yahweh sekali lagi untuk firman-Mu, daftar-Mu yang disampaikan oleh mempelai Pak Yosef Roy. Biarlah Ruah Elohim bekerja dalam setiap hati kami, beri kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku yang setia. Dan juga Engkau yang disenangkan, Engkau dimuliakan untuk apa yang kami lakukan hari ini, dan biarlah penyembahan kami pun boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak Yahweh bersama Tuhan Yesus. Kau urapi peralatan kami pakai pada hari ini, biar semua berjalan lancar, sempurna tanpa ada gangguan dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yesus sekali lagi untuk kasih setiamu. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiah. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, nama yang penuh kuasa, Engkau Tuhan Yesus Masiah, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam worship ya.
Yeshua, dilayakan memuliakannya di tempat kami. Urapi aku, urapi aku dengan ruah Yahweh, urapi aku dengan hikmat baru. Ku disucikan oleh darah Yeshua, dilayakan memuliakannya di tempat kami. Biarkan rohmu, biarkan rohmu terus menyala, memuliakan Yahweh. Biarkan rohmu terus menyala, meninggikan Yeshua. Biarkan rohmu terus menyala, memuliakan Yahweh, meninggikan Yeshua sampai selama-lamanya. Rohmu terus menyala, memuliakan Yahweh. Haleluya. Biarkan rohmu terus menyala, meninggikan Yeshua. Biarkan rohmu terus menyala, memuliakan Yahweh, meninggikan Yeshua sampai selama-lamanya. Biarkan rohmu terus menyala, memuliakan Yahweh. Haleluya. Biarkan rohmu terus menyala, meninggikan Yeshua. Biarkan rohmu terus menyala, memuliakan Yahweh, meninggikan Yeshua sampai selama-lamanya. Biarkan rohmu terus menyala, terus menyala, memuliakan, meninggikan namamu. Haleluya. Biarkan rohmu terus menyala, meninggikan Yeshua. Jamah kami semua Yeshua. Biar roh kami terus menyala, memuliakan, meninggikan Yeshua. Haleluya. Memuliakan Yahweh.
Yeshua Elohim, supaya kami senantiasa memuliakan meninggikan nama. Engkau mendapati kami semua, roh kami terus menyala. Haleluya. Biarkan rohku terus menyala, memuliakan Yahweh.
Haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa firman, saya akan berdoa khusus untuk Bapak Mahlon dan Ibu Eva, di mana mama dari Bapak Mahlon telah dipanggil oleh Bapak Yahweh. Ya, saya dan juga Ibu Rasa Fang-Fang, seluruh tim dan seluruh Kingdom Family, ya, Kingdom Living Family, turut bersimpati, ya, apa yang menjadi yang dialami oleh Pak Mahlon. Kita berdoa buat penghiburan supaya keluarga ini boleh dihiburkan. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami tetap undang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan saya aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia pada Bapa Yahweh melingkupi dimanapun kami berada. Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach semua roh jahat diusir jauh-jauh dari kehidupan kami masing-masing, dari tempat tinggal kami masing-masing. Bapa Yahweh, kami mohonkan karena peristiwa yang barusan terjadi di mana ibu daripada Bapak Mahlon telah Engkau panggil kembali, dan kami mau bersatu hati berdoa untuk Ruach Yahweh Elohim boleh memberikan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan Pak Mahlon beserta juga dengan Ibu Eva, dan juga untuk seluruh sanak saudara dan keluarga mereka dalam masa-masa berduka ini. Bapak Yahweh, Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan melalui peristiwa ini keluarga besar dari Bapak Mahlon dan juga Ibu Eva boleh melihat bagaimana pentingnya keselamatan di dalam Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan mereka semua boleh juga diselamatkan. Terima kasih Abba Yahweh, terima kasih. Biar rencana-Mu jadi atas keluarga besar daripada Pak Mahlon beserta Ibu Eva, sehingga mereka juga menjadi impact melalui peristiwa ini. Mereka memberikan kesaksian, dan Engkau pakai hidup Pak Mahlon beserta Ibu untuk menjadi saluran kasih-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Abba Yahweh, di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim, dan roh penghiburan itu boleh menghibur, menguatkan Bapak Mahlon beserta Ibu Eva dan seluruh keluarganya, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Ya, kita akan doa sekali lagi untuk Dafar Elohim yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Fang-Fang. Mari saudara, kita doa sekali lagi untuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, angan kita untuk fokus untuk mendengarkan message Dafar Elohim Yahweh Yeshua. Kira takara pasyakarara katakara pasyikita pasakarara. Kuratakara pasakarara katakara pasyikita pasakarara. Kuratakara pasyikita pasakarara katakara pasakarara. Irata pasyakarara katakara pasyakarara pasakarara. Uradama syankarara tapasakarara katakara pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruach Yahweh Elohim. Saat ini Bapa Yahweh, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan, kondisi, bentuk, situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, kuratakara pasyikita pasakarara katakara pasyakarara. Selubungi kami semua Bapa Yahweh, yang saat ini Bapa Yahweh, kami yang ada di mana saja kami berada, baik Bapa Yahweh di Arizona, di mana saja Bapa Yahweh di Indonesia, baik kami semua di rumah kami masing-masing Bapa Yahweh di California, semuanya Bapa Yahweh, tutup bungkus semua kami semua dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Kuratakara pasyikita pasakarara, kiratakara pasyakarara. Selubungi kami terus Bapa Yahweh, biarlah kuasa hadirat-Mu impact dari
Syamayim turun saat ini kepada kami semua saat ini Bapak Yahweh yang ada di live Zoom saat ini Bapak Yahweh, kami yang saat ini ibadah di Kingdom Living Family Yahweh Yeshua Hamasya, kurata pasikita pasakarara katakara pasyakarara, kurata kara pasyakarara basyakarara, kirata kara pasikita pasakarara katakara, kurata kara tapasikita pasakarara, kurata kara pasyakarara, selubungi kami semua Yahweh Yeshua, kirata pasikita pasakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasya, kami minta Bapak Yahweh, kurata pasyakarara pasyakarara, terus bekerjalah di dalam kehidupan kami, hadirat-Mu menguasai kami semua, kurata pasikita pasakarara, kirata kara pasyakarara. Tidak ada satupun roh-roh jahat ataupun orang-orang yang dipakai untuk berbuat jahat, untuk melakukan tindakan-tindakan yang Bapak Yahweh, kirata kara pasikita pasakarara katakara, kirata kara pasakarara, biarlah semuanya boleh pertobatan itu terjadi, kurata pasikata kara pasakarara. Bentengi kami semua Yahweh Yeshua, di media ini Bapak Yahweh, shikita pasakarara, media-media komputer yang kami pakai saat ini semuanya, pun di HP Bapak Yahweh, Engkau selubungi Bapak Yahweh dengan selubung Yahweh Yeshua. Tidak ada satupun roh jahat dalam bentuk apapun, penyerangan dalam bentuk apapun, dihancurkan, dilenyapkan. Kita pasikira tapasyakarara, kuratakara pasyakarara, kirata pasyakarara. Doa-doa yang berupa secara langsung kutukan, tidak secara langsung kutukan itu, kiratakara pasakarara, kiratakara pasakara, dihancurkan, dilenyapkan. Aku tolak semuanya, kirata pasyaka, dan aku lemparkan kembali kepada mereka yang berdoa-doa melalui kutukan secara langsung atau tidak langsung atau apapun. Kirata pasikita pasakarara katakara pasyakarara, kuratakara pasikata pasakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim, hanya hadirat Yahweh Yeshua yang menguasai kami, sehingga orang-orang yang melihat kalau mereka mempunyai niat yang Bapak Yahweh tidak baik, buat mereka bertobat semua Yahweh Yeshua. Kuratakara pasaka, baik di YouTube Bapak Yahweh, kirata pasakarara pasakarara, kirata pasakarara katakara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim, tutup bungkus selubungi kami dengan selubung Yahweh Yeshua Hamasya, urata pasakarara. Saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasya, kami sepakat berdoa untuk bangsa Israel. Berkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yeshua Hamasya, umat pilihan-Mu ini Bapak Yahweh, biar bangsa Israel boleh mereka mendengar, mereka boleh percaya, mereka boleh menerima dan mengakui Yahweh Yeshua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Irata pasyakara, dan mereka semua diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Haleluya. Kirata pasyakara. Juga kami semua Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasya, kami mengucap syukur Bapak Yahweh. Dan kami Bapak Yahweh mengucap syukur. Kami Bapak Yahweh untuk nama-nama kami semua. Bapak Yahweh yang ada di Kingdom Family ini Bapak Yahweh, biar nama kami semua, Bapak Yahweh, kiratakara pasyakara, nama kami semua yang ada di bawah tudung Kingdom Living Family ini Bapak Yahweh, di dalam Yahweh Yeshua Hamasya, ada yaitu di buku kitab, tercatat di buku kitab kehidupan di Syamayim. Meteraikan kami semua di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya. Uratakara pasikita pasakarara katakara pasyakarara. Thank you Yahweh Yeshua, thank you atas Bapak Yahweh, Engkau Bapak Yahweh memberi kirata pasikita pasakara. Thank you so much Yahweh Yeshua, thank you so much. Kurata pasakarara. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih, dan kami terima semuanya covenant itu dari Yahweh Yeshua. Kirata pasikita pasakarara, kurata kara pasikita pasakarara katakara. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih, dan memberkati kami senantiasa semuanya. Roh takut akan Yahweh Yeshua, berkati kami, yaitu Bapak Yahweh hikmat
dari Syamayim, roh discernment spirit, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan pelaku akan dafar Elohim Yahweh Yeshua, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku dafar Elohim dan menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua HaMashiach. Hiratapa syakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh untuk Bapak Yahweh, untuk semua masa penantian ini Bapak Yahweh, kami minta Bapak Yahweh, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik Bapak Yahweh, biarlah hidup kami semua dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Hiratapa syakarara. Dan kami semua Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh, di masa penantian ini Bapak Yahweh, memberkati kami Bapak Yahweh, berkati kami apa yang kami makan menjadi tubuh Yeshua, apa yang kami minum menjadi darah Yeshua HaMashiach, masuk di dalam tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga kami, organ-organ tubuh kami, semuanya dwelling menjadi satu. Hurapa syakarara. Dan kami menjadi sehat rohani maupun sehat jasmani. Iratapa syakarara basyakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh, kalau ya ada yang sakit, Engkau sembuhkan Yahweh Yeshua. Oh Bapak Yahweh, di mana ada yang kekurangan, Engkau memberkati dengan berkecukupan Bapak Yahweh. Oh terima kasih, dengan sesuai takaran Yahweh Yeshua HaMashiach. Kiratapa shikita pasakarara. Kami juga berdoa Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, kami minta Bapak Yahweh saat ini, urapa syakarara katakarapa syakarara, gerojok kami semua dengan air kehidupanmu Yahweh Yeshua, dan gerojok kami semua dengan minyak setiap hari Yahweh Yeshua, dan minyak itu tidak akan pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari dan mengalir terus, dan pelita kami terus menyala-nyala, tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah terpadamkan. Haleluya. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini kalau ada yang lemah, Engkau tolong kuatkan mereka Bapak Yahweh. Yang lemah Engkau segarkan semuanya. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan kami minta aktifkan para malaikat Yahweh Yeshua yang setia, para kerubim Yahweh Yeshua yang setia, berlaksa-laksa untuk berperang menggantikan kami, karena kami Yeshua ada di kami, siapa pun kami tidak ada, dan Yahweh Yeshua ada di pihak kami, maka semua musuh-musuh kami semuanya dikalahkan, tidak akan tersisakan. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh, Engkau lawat, Engkau urapi Bapak Yahweh, urapi dengan pengurapan khusus Bapak Yahweh. Shikita pasakarara, kuratakara pasakarara katakara, kiratakara pasakara. Biar kuasa pengurapanmu turun kepada Bapak Yahweh, mempelaimu Yosef Roy Herijanto saat ini. Biar kuasamu turun dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya, menguasai, selubungi dia dengan darah Yeshua HaMashiach, dengan selubung dari Yahweh Yeshua HaMashiach. Kirata pasakarara. Tidak ada penyerangan-penyerangan dalam bentuk apapun juga, Engkau selubungi Bapak Yahweh. Kirata pasyakara, pirata pasakarara. Biarlah message-message-mu Engkau, Bapak Yahweh, berikan Bapak Yahweh. Beri kepekaan di dalam telinganya Bapak Yahweh. Terus beri kepekaan Bapak Yahweh. Biar apa yang dikatakannya berasal dari Yahweh Yeshua HaMashiach. Kuasai mulut lidah bibirnya Bapak Yahweh dengan pengurapan yang luar biasa. Biarlah Engkau juga ungkapkan Bapak Yahweh rahasia-rahasia kingdom, living kingdom Bapak Yahweh. Hurata pasyikata pasakara. Turunkan Bapak Yahweh, turunkan rahasiamu Bapak Yahweh kepada kami Bapak Yahweh. Hirata pasyakarara. Beri hikmatmu kepada ini Bapak Yahweh, yaitu mempelaimu Yosef Roy Bapak Yahweh. Hirata pasyikita pasakarara. Terima kasih Yahweh Yesus, biar kuasa pengurapan itu turun. Hirata pasyakarara. Terima kasih, dan semakin hari hidupnya juga semakin rendah hati di hadapan Yahweh Yeshua HaMashiach.
Kiratapa syakarara. Terima kasih Bapak Yahweh, Beshema Adonai Yesus Hamasia. Dan kami siapkan hati kami saat ini juga untuk menerima daftar Elohim yang Engkau akan sampaikan melalui Bapak Yahweh mempelaimu Yosef Roy. Dan terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sudah bersihkan hati kami sehingga benih itu boleh tumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah yang sangat menyenangkan hati yang Yeshua Hamasia. Terima kasih Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yeshua Hamasia. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan, dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua Hamasia. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Katakan saudara, I love you so much Yahweh Yeshua. I love you so much Yahweh Yeshua. I love you so much. Terima kasih. Haleluya. Tutup bungkus doa kami ini semua dengan kuasa darah Adonai Yeshua Hamasia. Haleluya. Amin. Haleluya. Amen. Amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Brother Songfang. Bapak Yahweh. Haleluya. Saya ucapkan sekali lagi sahabat shalom untuk semua para calon mempelai Yesus Masiah dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yaitu Kingdom Implemented session yang ke-7. Hari ini saya tidak ada slideshow, tapi saya undang saudara untuk buka kitab suci. Yaitu kelanjutannya di dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Saudara buka kitab suci di tempat saudara masing-masing. Matius pasal 5. Dan kita akan coba melihat ayat-ayatnya ya. Mulai ayat yang ke-27. Ya, mulai ayat yang ke-27. Jadi saudara buka kitab suci saudara bisa pakai laptop, HP yang sudah saudara install, atau saudara pakai kitab suci dalam paper edition. Matius pasal 5 ayat yang ke-27 dikatakan, kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Ingat, kita harus paham, sekali lagi saya ingatkan bahwa Yeshua datang tidak bawa agama baru. Dia juga tidak membangun kekuatan politikal. Tetapi Yeshua datang membawa kingdom, kerajaan. Dan Yeshua membawa prinsip-prinsip kerajaan nantinya juga akan diaplikasikan di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi saat kedatangan Yeshua Hamasyah yang pertama, dia tetap datang sebagai raja. Ingat pertanyaan daripada orang-orang Majus yang mengatakan, di manakah raja orang Yahudi? Dia adalah raja. Juga ingat apa yang dikatakan oleh Pilatus. Pilatus mengatakan, apakah engkau raja? Yeshua mengatakan bahwa dia datang sebagai raja, ya, tetapi ada di dimensi yang berbeda. Karena apa? Kalau sampai dia bisa mengutus para malaikatnya, bubarlah rencananya, ya, saat itu untuk keselamatan naik di kayu salib. Yeshua tidak melakukan itu, tapi tetap kapasitasnya dia datang sebagai raja, ya, dan dia bawa prinsip-prinsip kerajaan Shamayim. Dan ini diajarkan melalui Matius 5, 6, dan 7. Dan banyak lagi. Fondasinya tetap yaitu Torah. Ya, Yeshua tidak keluar dari kebenaran Torah. Nah, kita lihat di sini, kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan pada mereka. Mereka itu siapa? Ya, orang-orang Israel. Zaman dulu, jangan berzina. Kapan ini dikatakan? Yaitu pada saat Moshe menerima 2 loh batu. Dan salah satunya tertulis jangan berzina. Ya, jadi sudah dikatakan
Jadi Yesua tidak keluar menggunakan konsep-konsep yang lain. Yesua tetap kembali kepada Torah, kembali ke asalnya, yaitu Torah, ya, yang sudah tertulis. Nah, tapi Yesua membawa dimensi ini lebih dalam lagi, ya. Dan kalau saudara lihat ayat 28 dikatakan, namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, ya, dia sudah menzinainya dalam hatinya. Saya bisa lihat ya. Jadi beda dengan hanya melihat perempuan, wanita. Ini bagi kaum laki-laki atau sebaliknya, ya. Lihat laki-laki ya semua melihat, namanya mata ya pasti melihat, saudara. Mata diciptakan untuk melihat, ya kan? Kalau mata diciptakan untuk mendengar itu bukan mata namanya, ya namanya kuping, ya kan? Telinga, ya kan? Namanya mata ya lihat. Tetapi yang difokuskan di sini adalah intentionnya saat melihat itu loh. Dalam pikiranmu itu apa, gitu loh. Kalau kamu mempunyai nafsu, nah inilah yang menjadi titik di mana Yesua ya menjelaskan di dalam ayat 28 ini. Jika orang yang memandangi seorang wanita dengan nafsu terhadapnya, saya bisa lihat, nah ini yang tidak diizinkan. Begitu pula sebaliknya, ya. Baik pria atau wanita yang memandang lawan jenisnya. Tetapi di sini ya Yesua lebih menitik beratkan kepada kaum pria, karena kaum pria itu tergodanya lewat apa? Ya, lewat mata. Nah, kalau kaum wanita tergodanya lewat apa? Ya, lewat telinga, saudara. Ya, rayuan-rayuan gombal itu kan menggetarkan hati para kaum wanita, saudara ya. Tapi kalau rayuan gombal diberikan kepada kaum pria, nggak mempan, saudara ya. Jadi, saudara yang wanita, ibu-ibu, hati-hati dengan rayuan-rayuan gombal, ya kan? Nah, jadi kalau yang pria, hati-hati dengan gombal-gombal yang akan masuk ke dalam mata, begitu, ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Yesua HaMashiach di dalam menjalankan prinsip-prinsip of the kingdom. Ya. Dalam ayat 29 dikatakan, jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah itu, buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa, dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam lautan api, ke dalam neraka. Ingat, ini adalah perkataan kiasan. Wah, saya susah, Pak. Bolak-balik ngelihat kok. Bolak-balik pikirannya kotor terus. Kalau gitu saya cungkil saja mata saya. Ya kan, bukan begitu. Walaupun matanya sudah dicungkil, tapi pikirannya tetap bisa kotor. Saudara bisa lihat, yang dimaksudkan ayat ini adalah yaitu memotong kedagingan. Nah, itu tadi yang ada di dalam Galatia pasal yang kelima, ya, memotong kedagingan. Ya, tidak mengikuti pola-pola kehidupan secara kedagingan di dalam dunia ini. Kalau saudara buka di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Coba Brother Henok bisa bantu baca. Matius 15 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Matius 15. Oh, Matius 15 ayat 19. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat dari hati timbul. Ya, dari hati timbul. Dan itulah yang menajiskan seseorang. Kalau dilanjutkan ayat yang ke-20 bagian A. Sebetulnya itu harus ada kelanjutannya di situ. Ya,
Jadi dari hati itulah yang menajiskan seseorang. Ya, karena itu harus dipotong. Ya. Dan kemudian dikatakan ayat 30, dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buang daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam lautan api atau neraka. Juga ini mengatakan sebuah kiasan, ya. Tangan ini, wah ini buat dosa terus, kalau gitu lebih baik diamputasi. Tidak begitu, saudara, ceritanya. Ya, tetapi hatinya yang harus disunat, ya, hatinya yang harus di ya dibersihkan, disunat, ya. Jadi kita harus bisa melihat. Nah, kalau saudara lihat, kalau ada burung terbang di atas kepala saudara, ya, burung terbang di atas kepala saudara, diusir tidak? Siapa yang ngomong diusir? Ada burung terbang di atas kepala saudara, diusir tidak? Ya, dibiarkan saja, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Saudara lebih memahami sekarang. Biarkan saja. Ya kan namanya cuma terbang. Tapi kalau burung itu hendak hinggap, nah ini masalah, saudara. Ya, hinggap, apalagi mau bersarang, bikin sarang di kepala. Wah, ini problem ceritanya. Nah, itu yang harus diusir. Saudara bisa lihat, harus dipinggirkan. Jangan sampai burung-burung itu hinggap dan bersarang di dalam atau pada kepala saudara. Atau burung-burung itu bisa diistilahkan sebagai roh-roh jahat yang hendak bikin sarang di dalam pikiran saudara dan saya. Ya, itu yang harus diperangi. Ya, harus diperangi, karena itu selengkap senjata Elohim, salah satunya dengan ketopong keselamatan, ya kan, dilindungi, ya, kepalanya dikasih helm begitu, ya, dikasih ketopong, ya, dulu istilahnya ketopong, sekarang helmet seperti itu, ya. Jadi harus dijaga pikiran ini, dan saudara harus ingat juga, ya, bahwa pikiran ini sudah diberi kuasa. Kenapa? Karena Yeshua sudah dimahkotai. Dengan mahkota apa? Mahkota duri. Ada darah yang keluar. Ya, itu punya makna rohani, punya makna spiritual. Darah Yesua itu menyucikan pikiran saudara. Bukan cuma pikiran, ya, sadar saja, tapi sampai di dalam alam bawah sadar. Sampai alam bawah sadar itu bisa dibersihkan, ya, dengan mengaktifkan darah Yesua HaMashiach. Ya, jadi saudara paham. Saya teruskan. Ya, dan ini ada hubungannya, saudara. Jadi tadi kan ngomong soal perzinahan nih, ya. Nah, nanti juga Yesua masuk lebih dalam, yaitu masalah perceraian. Ayat 31 dikatakan apa? Dan telah dikatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberikan kepadanya surat cerai. Siapa yang mengeluarkan surat cerai? Moshe, ya kan? Kemudian apa yang dikatakan oleh Yeshua? Yeshua berkata, namun aku berkata kepadamu. Yeshua berkata kepada saudara dan saya, kepada manusia, kepada orang-orang Yahudi saat itu juga, bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya kecuali karena masalah percabulan, dia menjadikan wanita itu berzina. Dan siapa yang sekiranya menikahi wanita yang diceraikan, dia pun berzina. Saya sudah pernah membawa soal bolehkah bercerai. Saudara sudah paham ya soal itu ya. Jadi dalam hal ini, ya, Yesua memberikan batasan soal perceraian. Ya, di mana Yesua mengatakan,
Kalau ada perzinahan, nah ini dia, ya, itu bisa ya terjadinya perceraian. Tetapi kalau tidak ada, sama sekali tidak boleh. Ada dua rabai. Saudara kembali ke pengajaran yang telah saya berikan, bolehkah bercerai? Itu jelas sekali, sangat-sangat jelas sekali. Ada dua rabai saat itu ya. Saya lupa namanya. Saudara bisa kembali ke pengajaran itu. Yang satu mengatakan, oh boleh bercerai dengan alasan apapun, ya, dengan alasan apapun. Istrinya lupa sikat gigi, ya kan? Besok paginya suaminya ya kelenger, saudara tahu kelenger itu ya? Ya, bangun tidak, tidur tidak, kelenger itu namanya saudara ya. Karena apa? Karena istrinya lupa sikat gigi dan kemudian ya kan ngadep tidurnya itu arah ke hidungnya suami. Suaminya bisa menceraikan gara-gara kena abab. Nah, itu dia ya. Bukan kebab ya. Itu namanya abab. Ya itu boleh diizinkan menurut rabai itu. Atau misalnya masakannya kurang enak atau saat itu ketumpahan garam atau ketumpahan gula, ya kan? Jadi kacau balau, ya seenaknya sendiri nih sang suami menceraikan istrinya. Ya, Yesua melarang itu. Yesua melarang. Ya, akan tetapi Rabai satunya mengatakan tidak boleh menceraikan istri, ya, dengan alasan apapun kecuali karena ada unsur perzinahan. Inilah yang ditekankan oleh Yesua. Ya, jadi saudara paham. Saudara ikutin saja pengajaran yang saya sudah bagikan ya mengenai bolehkah bercerai. Ya, jadi saya akan teruskan lagi. Ayat selanjutnya adalah dikatakan ayat yang ke-33. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah janjimu di hadapan Yahweh. 34. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, entah demi Syamayim, sorga, karena itu adalah takhta Elohim. 35. Atau demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja yang besar. Ya, Yesua mengakui loh, Yerusalem itu kota raja yang besar. Karena apa? Yesua melihat 2000 tahun ke depan, di mana Yesua akan memerintah di mana? Di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Ya, Yesua akan ada di sana pada masa kerajaan 1000 tahun. Nah, boleh main sumpah sembarangan. Ya, 36. Atau jangan bersumpah demi kepalamu. Ya, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Yang dimaksud di sini adalah secara natural. Saya bisa lihat ya. Jadi bukan, oh saya bisa Pak bikin rambut saya putih atau hitam atau kuning, hijau, merah. Bisa sekarang. Yaitu dengan apa itu namanya? Dikasih semir atau apa itu highlight. Ya, dikasih highlight ya. Bisa. Bukan itu. Mungkin saat itu tidak ada atau belum ada teknologi menghitamkan atau memutihkan rambut. Hari ini sudah ada. Ya, tapi Yesus mengatakan kamu jangan bersumpah karena kamu tidak bisa memutihkan atau menghitamkan rambutmu. Kuncinya ada di ayat yang ke-37. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya di atas atau ya jika ya, tidak jika tidak. Dan selebihnya itu berasal dari siapa? Dari yang jahat. Ya. Jadi maksudnya punya ketulusan, ya, punya ya di atas ya dan tidak di atas yang tidak, ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sudah tidak pakai sumpah-sumpahan lagi. Ya, jadi ini yang Yeshua mau tekankan, ya. Ayat yang ke-38. Ya, ayat 38. Kamu telah mendengar
Kamu sudah mendengar dan telah dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kita sudah melihat ini ada di Torah, saudara. Ya, sudah ada di Torah. Nah, maksudnya itu adalah supaya seimbang, begitu. Ya, penghukumannya itu seimbang. Kalau ada orang mukul, kemudian giginya copot 3, ya berarti hukumannya orang yang mukul itu dicopot giginya 3, begitu saudara. Ya, itu maksudnya situ. Tapi Yeshua ngajarin yang lebih dalam. Namun aku berkata kepadamu, jangan melawan yang jahat, melainkan siapa menampar engkau pada pipi yang kanan, serahkan juga pada pipi yang lain juga. Ya, maksudnya di sini bukan berarti kamu saudara kasih semua ditampar kanan, kasih tampar kiri, ya kan? Itu nanti bisa KO saudara ya, knock out. Bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini ya, jangan, maksudnya itu di sini saudara ya. Maksudnya itu ada di dalam Roma 12 ayat 9. Ya, coba Brother Enoch bisa bantu saya untuk baca Roma 12 ayat 9. Itu intinya di situ saudara. Silakan Brother Enoch. Roma 12 ayat 9. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Kasih yang tidak munafik itu dengan membenci yang jahat, dengan berpaut pada apa yang baik. Suaranya hilang, Pak, nggak kedengeran. Ya, saya salah ayat. Saya salah ayat. Maksudnya ini, ayat yang saya cari adalah pembalasan itu haknya Elohim. Itu maksud saya. Coba, itu ada tertulis juga itu. Ya. Pembalasan itu adalah hak Elohim. Itu Roma ini. 12 ayat 19. Oh, mohon maaf. Kurang 10. Terima kasih, brother. Terima kasih, brother sister. Ya, coba bisa dibaca, Brother Enoch. Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Ya, jadi Elohim Yahweh akan mengadakan pembalasan. Tetapi kita harus juga punya hikmat. Saya bisa lihat, jangan bodoh. Ya, mau dibodohin orang lain. Ya, jadi hati-hati. Biarkan pembalasan ada di tangan Elohim Yahweh, tapi saudara jangan bodoh. Ya, jangan mau diperbudak, jangan mau diinjak-injak. Ya, minta hikmat pimpinan daripada Ruah Yahweh Elohim. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa Pak, di Deuteronomi 32, 35 juga, Pak. The vengeance is mine, dia bilang. iya, Deuteronomi itu juga ada. 32, 35. Ya, jadi itu juga ada di sana. Terima kasih, sister. Ya, dikatakan bahwa 41 ayat 41 Matius 5:41, dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersamanya 2 mil. Kepada dia, ayat 42, kepada dia yang minta engkau berikanlah, dan dia yang ingin meminjam dari engkau janganlah ditolak. Nah, ini kadang-kadang menjadi suatu hal yang cukup aneh ya. Kalau saya lihat ini bahasa ELT liganya rodok mumet saya. Oke, tapi saya berikan yang TB aja supaya rodok gampang. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam padamu. Ya, ini pengertiannya gimana ini? Ya, sebetulnya pengertiannya itu begini, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat 41 dikatakan, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil.
Ya, jadi sejarahnya itu gini, orang Yahudi saat itu mereka itu di bawah kekuatan daripada Romawi, ya, di bawah kekuatan daripada Romawi. Dan Romawi ini semena-mena, saudara, seenaknya sendiri. Tapi mereka juga memberikan aturan-aturan main, begitu, ya, aturan-aturan main. Jadi dalam hal em, mereka kadang-kadang disuruh atau dipaksa, ya, untuk membawa barangnya barang Romawi, ya, orang-orang Romawi itu mereka kasih ketetapan. Jadi kalau membawa boleh 1 mile, begitu, ya. Nah, Yesua ngajarkan, kalau kamu bawa, jangan 1 mile. Kamu dipaksa sama dia, jangan ke 1 mile. Tapi kamu punya kemurahan hati, bawa dia sampai 2 mile. Ya, nah jadi peraturannya 1 mile, tapi kamu bawa sampai 2 mile. Ya, peraturannya 1 kilo, 1 kilometer, tapi kamu bawa sampai 2 kilometer. Kalau itu dikonversikan ke kilometer. Ya, karena apa? Karena itu akan menjadi kesaksian buat mereka bahwa kamu punya kemurahan. Ya, kamu punya kemurahan. Ini nanti intinya di mana? Masalah mengampuni musuh, saudara. Ya, dan kemudian kalau sampai ada orang yang minta kepada kamu, ya, atau ada yang mau minjam dari kamu, berikan saja. Ya, karena apa? Kalau tidak dipinjami, mereka bisa dipukuli sama Romawi. Begitu loh. Saya bisa paham di sini. Ya, jadi ini aplikasi untuk saat itu, saudara. Ya, untuk saat itu. Nah, ini ayat dipergunakan orang-orang yang tidak paham, dipotong, kemudian ditunjukkan kepada, ya, saudara. Ini loh ayatnya. Aku mau pinjam. Kamu harus meminjami. Lah itu dia, saudara. Main ancam. Jadi itu bukan begitu ceritanya. Ya, jadi ini ceritanya itu Yesua menerapkan pada saat itu orang Israel yang dikuasai, dijajah. Ya, kalau Indonesia dulu dijajah sama Belanda, sama Jepang. Tapi orang Yahudi saat itu di bawah kekuatan, ya, penindasan daripada kekaisaran Romawi. Saya bisa lihat. Jadi kasihkan saja daripada kamu gontok-gontokan dipukul, rugi kamu, hilang. Ya kan, lebih baik pinjamkan baik-baik, punya kemurahan hati. Itu loh yang dimaksudkan itu di sini. Jadi ayat ini jangan dipotong, kemudian ayat ini diaplikasikan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk mengatakan kepada saudara, saya mau pinjam ini, mau pinjam itu, ya. Ya, saya mau minta ini, mau minta itu, dan nah itu dia, saudara. Saudara harus lakukan gara-gara ayat ini. Penerapannya tidak seperti demikian, ya. Jadi saudara paham, ya. Ya, ini jadi nggak salah tanggap, saudara. Oke. Kemudian ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihi. Oh, ini sorry, pakai TB, pakai ILT, balik. Ya. Ayat 43. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik. Mereka yang membenci kamu, berdoalah. Ingat ya, berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Sudah bisa lihat, karena apa? Pembalasan pihak Elohim. Tapi ingat, kasih saudara, saudara jangan mau sampai dimanfaatkan, diinjak-injak, diperbudak. Saudara harus pasang pagar juga, saudara. Ya, ini seringkali dipakai oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian 45, supaya kamu menjadi anak-anak Bapakku yang di Syamayim, di sorga, sebab dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Ya, sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Saya bisa lihat, ya. Jadi kalau seseorang yang mendoakan orang-orang yang mungkin memusuhi, berarti mahkotanya pun
pindah. Kita bisa lihat, dikatakan kan, apa pahala yang kamu peroleh? Ya kalau eh, sama-sama mengasihi, ya normal itu, nggak ada pahala di situ. Saya bisa lihat pemungut cukai dipakai di sini. Pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang paling dibenci oleh orang Israel. Saya bisa lihat karena mereka bertindak memungut pajak untuk Romawi. Ya, tahu pemungut cukai pun ya saling mengasihi, nggak ada pahala. Ya, jadi kalau mau terima pahala bagaimana? Ya, berdoa buat orang-orang yang membenci engkau dan saudara lihat apa yang dikatakan oleh Yeshua tadi, dapat pahala, tapi ingat saudara harus tetap jaga supaya tidak dibully. Ya, ini kalimat bahasa baru ini ya, kata dibully. Mungkin 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu nggak ada dibully itu apa, tapi sekarang sudah ada ya, jangan sampai dibully. Kemudian ayat yang terakhir, oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapakmu yang di Syamayim adalah sempurna. Nah, ini juga ayat jadi problem. Wah, jadi sempurna kayak Elohim. Ya, orang selalu berpikir seperti itu kan, kesempurnaan, keilahian, seperti itu kan, sempurna. Bukan itu. Maksudnya sempurna itu apa? Maksudnya sempurna di sini itu, saudara punya rumah, pintu rumah saudara ada kuncinya, ya, ada kuncinya kan? Ya, kalau saudara mau masuk pintu rumah, saudara temukan kunci yang tepat, betul? Kalau kunci yang nggak tepat, pintunya buka enggak? Nggak buka, saudara. Saudara paksa, saya nggak buka. Saudara bisa buka dengan kunci yang tepat. Nah, ini maksudnya. Jadi kata sempurna ini adalah alignment, match dengan rencana Elohim dalam kehidupan pribadi saudara masing-masing. Saya bisa lihat match. Di mana panggilan saudara, di mana rencana Elohim Yahweh, di mana saudara ditempatkan, di mana saudara berada sekarang, match dengan rencana yang Elohim Yahweh berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang dimaksudkan sempurna. Bukan sempurna dengan istilah sempurna, wah, seperti Elohim yang maha tinggi di sana, dia memang sempurna, saudara. Tapi kalimat itu tidak ngomong seperti itu. Ya, arti kata sempurna itu adalah match. Kau ngerti ya, match ya? Klop. Ya, bahasa Surabaya itu klop. Pas. Kayak kunci itu pas. Bisa dibuka dan pintunya terbuka. Sudah bisa lihat? Ya, itulah pengajaran yang Yeshua katakan, yaitu kingdom implementation, ya, yang diajarkan oleh Yeshua. Terima kasih, Bapak yang memberkati. Saya kelebihan 1 menit, saudara. 1 menit 33 second, ya, 33 detik. Jadi saya akhiri dulu di sini, ya, dan kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Besok adalah perayaan apa? Buah sulung. Yom Ya, buah sulung, ya, buah sulung. Baik. Jadi besok saya akan berikan pengajaran mengenai buah sulung, ya. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai apa yang terjadi pada saat buah sulung itu sangat luar biasa, ya. Jadi besok kita akan ketemu lagi, puji Bapa Yahweh, dan hari ini masih di dalam perayaan roti tidak beragi karena 7 hari, ya, 7 hari. Penggenapan roti tak beragi itu ada pada Yeshua. Kalau begitu, kita singkirkan semua ragi, silahkan. Itu hak saudara menyingkirkan ragi, saudara makan 1 minggu tanpa ragi, itu boleh-boleh saja, tapi it's not necessary. Ya, karena sudah digenapkan di dalam Yeshua. Ya kan? Ya, itu dia. Ya, dan kemudian kalau makan roti yang beragi boleh ya, boleh-boleh saja ya. Karena itu saya bilang it's not necessary. Ya, karena penggenapannya sudah ada di dalam Yeshua. Ya, jadi saudara jangan sampai dibingungkan seperti itu. Ya, puji Bapa Yahweh, kita akan lanjutkan besok di dalam perayaan unjukan, yaitu perayaan bahasa Ibrani apa ya? Yom HaBikurim ya, betul ya? Iya, benar Pak. Benar ya, Brisco ya? Kukim. Yom HaBikurim. Yom HaBikurim. Ya, Yom HaBikurim. Ya. Ya. Mengapa
Sebenarnya pengajaran itu sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Mengapa kok hari Minggu, ya, itu ada alasannya, ya. Tapi sekarang kalau saudara cari orang Israel yang nggak ngerayain Yom HaBikurim, saudara, ya nggak ada kan, ya. Yang mereka rayakan apa itu namanya, ngitung Omer, ya, perhitungan Omer, seperti itu. Ya, oke. Puji Bapak Yahweh. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, sungguh anugerah-Mu yang besar. Biar setiap apa yang dikatakan Yeshua, Ruach Yahweh Elohim, memasukkannya dalam jiwa, roh, dan tubuh kami. Dan kami diberi kekuatan yang luar biasa, lebih dari pemenang, untuk berjalan seturut rencana dan kehendak Bapak Yahweh. Match dengan planningnya Bapak Yahweh. Klop sehingga sempurna seperti Bapamu yang di Syamayim adalah sempurna. Match, tidak keluar dari rencana Elohim Yahweh. Kami mengucap syukur atas caramu dan firmanmu yang luar biasa. Dan setiap firman-Mu tidak sulit, tetapi di satu sisi Engkau juga memberikan ekstra kekuatan karena Ruach Yahweh Elohim yang tinggal di dalam saudara dan saya, yang akan memberikan kekuatan yang ekstra, yang dahsyat. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur. Engkau bekerja tidak setengah-setengah. Engkau bekerja full, luar biasa. Karena Engkau punya planning yang super dahsyat, menjadikan saudara dan saya mempelai Yeshua HaMashiach. Saudara dan saya jadi tubuh Yeshua HaMashiach. Dia kepala, saudara dan saya tubuh. Terima kasih Bapak Yahweh, planning yang luar biasa, yang dahsyat. Bahkan ini akan diteruskan sampai di dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Elohim Yahweh. Kami mengucap syukur biar firman-Mu ini berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Memberkati untuk setiap para calon mempelai Yeshua HaMashiach yang telah memberikan penaburannya di Kingdom Living Family ini. Bapak Yahweh, saya mohonkan berkat-Mu boleh turun untuk setiap benih-benih yang ditaburkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Benih-benih ini bermultiplikasi dan dikuduskan dengan darah Yeshua HaMashiach. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Dan banyak jiwa boleh dijangkau. Banyak jiwa boleh menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Banyak jiwa boleh dimeteraikan di dalam baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim. Dan benih-benih ini juga menjadi rewards yang kekal bagi penabur-penabur yang setia. Terima kasih Bapak Yahweh yang tulus dan setia. Engkau menjadikan benih-benih ini rewards yang kekal buat mereka. Terima kasih Abba Yahweh untuk kesempatan yang dahsyat ini. Selama masih ada masa penantian ini, terima kasih Engkau berikan kesempatan untuk penaburan ini. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar. Dan kami bersyukur terus boleh berjalan seturut di dalam rencana Elohim Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, dan besok kami akan ada merayakan Yom HaBikurim. Kami boleh menerima daftar Elohim-Mu yang luar biasa dari rahasia Yom HaBikurim. Persiapkan kami semua untuk menerima blessing yang ajaib ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruach Yahweh Elohim mulai hari ini
sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, Amin. mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, dan menerima rewards yang kekal, Amin. memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan amen, amen, haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Yahweh Yosef. Yeshua, Yahweh 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 Yeshua, Yesualah kasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Haleluya. Apa yang berkati, sampai bertemu. Terima kasih Pak Yosef dan Shalom. Shalom. Pak Yosef. Shalom berkati kita sekalian. Haleluya, shalom. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Besok ya. Bapak Ibu berkati semua. Mempelai Terima kasih. Yeshua. Haleluya. We love you.